Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini, malam ini, hari Senin adalah hari kiamat bagi keadilan di Indonesia. Pemerintah pasti akan memberikan solusi supaya ada kepastian. Karena walaupun gimana kan ini uang publik, uang rakyat. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh Makhril dan istri. Niat hati mendapat untung, namun justru buntung yang didapat. Di usianya yang senja, Makhril dan istrinya menginvestasikan sebagian tabungan dana pensiunannya ke Jiwasraya Saving Plan. Saat jatuh tempo polis tahun 2018 silam, seharusnya pasangan ini bisa menarik dananya yang sudah berlipat-lipat. Namun apes. Nyatanya hanya pepesan kosong belaka. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis sebesar 802 miliar rupiah. Sebetulnya juga itu nggak mau tadinya, terus terang aja. Ya kan? Saya diskusi dulu sama istri saya. Bilang, ini aman nggak taruh di bank, di Jiwasraya, ya kan? Saya kan sempat ngomong sama istri saya, bilang, kalau di Jepang itu negara pinjam sama rakyatnya, biasa itu, ya kan? Istri saya bilang, kita sebagai rakyat bantu presiden yang sibuk membangun infrastruktur pelabuhan dan segalanya. Kontribusi kita sebagai rakyat ya savinglah di tempat pemerintah. Gara-gara tergiur iming-iming imbal hasil tinggi, pensiunan pegawai negeri ini menyetor dana 500 juta rupiah. Ia dan istri sepakat mengikuti program Jiwasraya Saving Plan dengan janji bunga 7% setahun. Program JSSP ditawarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, tempat keduanya menabung. Setelah 3 tahun gagal bayar polis, alih-alih menerima cicilan pembayaran, tabungan investasi milik istrinya malah terancam berkurang sebesar 31%. Pengurangan itu tidak lain adalah konsekuensi dari skema restrukturisasi Jiwasraya. Lantaran tidak terima, sang istri, Yachio Ishibashi, menggugat PT Asuransi Jiwasraya pada Juni 2021. Dan hasilnya, gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami masih bagus, kita nggak nuntut itunya, bunganya gitu. Emang uang pokoknya aja dikembaliin lah. Ya kan, bayangin dari Oktober dari 1918 ke 21 kita nggak hitung lagi bunganya lagi, pokoknya aja dikembaliin. Sedikitnya ada 20 gugatan melawan PT Asuransi Jiwasraya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mulai dari gugatan wan prestasi hingga perbuatan melawan hukum. Mereka menggugat menolak skema restrukturisasi polis asuransi. Tahun 2018 silam, kondisi keuangan Jiwasraya makin kocar-kacir. Nilai klaim polis yang jatuh tempo terus naik. Sebagian besar tanggungan klaim berasal dari program JS Saving Plan. Per 31 Desember 2020, utang klaim jatuh tempo mencapai 13 triliun rupiah kepada lebih dari 17.000 nasabah. Di periode yang sama, keuangan Jiwasraya bahkan minus 38 triliun rupiah. Jadi akar permasalahan Jiwasraya kan bermula dari gagal bayarnya perusahaan terhadap pemegang polis dikarenakan memang perusahaan di sini terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau GCG-nya tidak dipenuhi. Nah dari sini apa yang kita lakukan adalah kita melakukan berbagai pola untuk melakukan penyelamatan pemegang polis. Nah salah satu yang secara ketentuan atau regulasi membolehkan atau dibolehkan kita untuk melakukan adalah kita melakukan restrukturisasi.
Mencari dan mengejar calon nasabah adalah hal biasa bagi Latin. Namun itu cerita dulu. Sekarang kondisinya berubah 180 derajat. Sekjen Forum Komunikasi Pekerja Agen Asuransi Jiwasraya ini mengaku sejak gagal bayar 3 tahun lalu, kini dialah yang dikejar-kejar oleh nasabah. Latin menilai program restrukturisasi yang dilakukan pemerintah saat ini salah kaprah. Sebab alih-alih mencari solusi agar nasabah tidak dirugikan, namun malah sebaliknya. Restrukturisasi itu yang kita pahami sesuai dengan POJK Tugu 1 itu harusnya adalah restrukturisasi aset perusahaan, kemudian liabilitas perusahaan, tapi ke depan memperbaiki, menjadikan perusahaan lebih baik, menyelamatkan konsumen, menyelamatkan pekerja, dan stakeholder lainnya. Bukan yang terjadi seperti sekarang yang kita pertontonkan ini. Menurut Latin, pemerintah seperti menjilat ludah sendiri. Sebab skema restrukturisasi yang dilakukan melalui IFG Live adalah praktek churning. Sementara praktek churning dalam dunia asuransi dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2020, para pelaku asuransi dilarang melakukan praktek churning, pooling, dan twisting. Yang terjadi sekarang ini praktek pemasaran churning dengan restrukturisasi yang menyasar konsumen ini adalah merugikan konsumen, masuk ke dalam praktek churning yang dilarang. Tentunya teman-teman kami sebaiknya tidak melakukan itu, karena ini sangat fatal bagi mereka. Ada resiko hukumnya. Nasabah asuransi Jiwasraya saat ini hanya diberikan 2 pilihan. Ikut restrukturisasi dengan waktu pengembalian dana 5 tahun dan dipotong 31%, atau tidak ikut restrukturisasi dan dana dikembalikan utuh tapi dalam jangka waktu 15 tahun. Yang jelas 2 pilihan itu sama-sama dilakukan dengan cara dicicil. Nasib ribuan nasabah pemegang polis asuransi Jiwasraya tidak ubahnya lolos dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ibarat makan buah si malakama, nasabah berada di pilihan yang sama-sama sulit. Bisa dibilang PT Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Berawal dari perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1960. Perusahaan berbentuk perseroan ini dimiliki penuh oleh pemerintah di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebagai perusahaan plat merah, Jiwasraya memang cukup agresif menjaring nasabah, menjadikannya perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di negeri ini. Namun di balik jumlah nasabah yang melimpah, ternyata praktek perekrutannya juga melibatkan beberapa perusahaan plat merah lainnya, khususnya bank-bank BUMN. Seperti yang dialami oleh Sylvia Kurniati, perempuan 47 tahun ini mengenal produk asuransi JS Saving Plan melalui Teller Bank, tabungan negara tempatnya menabung. Sejak Mei 2018, tabungan deposito miliknya senilai 200 juta rupiah berpindah ke asuransi Jiwasraya. Namun apes, baru 5 bulan mengikuti program JS Saving Plan, Jiwasraya menyatakan gagal bayar pada Oktober 2018. Akibatnya, saat jatuh tempo klaim pada Mei 2019, Sylvia hanya bisa gigit jari. Janji-janji manis di awal perekrutan hanya tinggal janji semu. Ya waktu itu orang Jiwasrayanya yang jual produk ke BTN yang nawarin aku naik Pak Nugroho. Katanya Bu Silvi pokoknya 7 bulan dibayar. Ternyata setahun kemudian bilang 7 bulan kemudian ya, aku tagih dong, mana ya kan, ada rovel katanya dikembalikan. Sekarang Jiwasraya udah diserahin ke negara, katanya masalahnya udah dikorupsi. Ya mau nasabah nggak ngerti itu ya, namanya orang awam juga, yang penting kan uang kita balik ya kan. Ini gimana nasib nasabah, kita kasih kepastian lah gitu. Gimana bayarnya kapan, segera di komitmennya mereka tuh
kapan segera dibayarkan uang nasabah. Udah 3 tahun nunggu loh Mas, nggak setahun 2 tahun ya kan. Ada yang sampai udah meninggal malahan teman-teman. Penyebab utama gagal bayar Jiwasraya disebabkan buruknya pengelolaan investasi. Jiwasraya cenderung menaruh dananya di saham-saham yang kinerjanya buruk. Jiwasraya membeli saham-saham gorengan yang dikendalikan oleh Beni Cokro Saputro alias Bencok dan Heru Hidayat. Kondisi ini makin parah lantaran jajaran Jiwasraya dan sekondan investasinya juga bersekongkol melakukan korupsi. Komposisi investasi Jiwasraya di saham-saham besutan duet Bencok dan Heru bahkan mencapai 95% dari total nilai investasi saham. Sebaliknya, penempatan investasi untuk saham LQ45 justru hanya 5%. Jiwasraya menginvestasikan 20 triliun rupiah dananya dalam bentuk saham dan reksadana. Duit-duit ini jelas bukan milik Jiwasraya sendiri, melainkan berasal dari dana pemegang polis. Pengamat asuransi Irfan Raharjo menilai, karut-marut keuangan Jiwasraya dipicu oleh tindakan koruptif dari perseroan. Selain itu, juga dipicu oleh ketidakcakapan manajemen membuat produk-produk asuransi. Termasuk produk JS Saving Plan yang singkat pengembaliannya cukup tinggi dan tidak masuk akal. Akibat perencanaan yang serampangan membuat manajemen melakukan praktek ponzi, sehingga gali tutup lubang menutup kerugian. Di dalam persidangan kasus Tipikor Jiwasraya itu saya mengatakan bahwa produk saving plan itu sangat besar dugaan adanya ponzi karena mereka tidak bisa mengembalikan kecuali mereka terus-menerus mendapatkan nasabah baru. Jadi dana yang mereka sudah terima sebelum-sebelumnya itu sudah menurun sekali kualitasnya karena ditempatkan di instrumen saham yang goreng-gorengan tadi, sehingga tidak bisa lagi mereka dapatkan dan itu hanya bisa mereka bayar kalau mereka terus-menerus dapat nasabah baru. Itu yang disebut ponzi. Akibat dua praktik tersebut, direksi Jiwasraya sudah sepatutnya diproses hukum. Korupsi Jiwasraya merupakan mega skandal di negeri ini. Asuransi plat merah diobok-obok dan dibobol oleh sekumpulan oknum yang haus keuntungan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik korupsi kasus ini mencapai 16, triliun rupiah. Akibat perbuatannya, Beni Cokro divonis pidana penjara seumur hidup. Majelis Hakim juga mewajibkan Bencok membayar ganti rugi sebesar 6 triliun 78 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Tidak hanya Beni Cokro seorang, Dirut PT Trada Minera, Heru Hidayat, juga divonis penjara seumur hidup. Sementara 3 orang dari jajaran direksi Jiwasraya divonis antara 18 hingga 20 tahun penjara. Dalam persidangan terungkap, direksi Jiwasraya kecipratan dana kickback dari hasil penempatan investasi saham. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Para nasabah Jiwasraya sudah menunggu cukup lama untuk mendapatkan dananya kembali. Sejak gagal bayar pertama tahun 2018, maka kini sudah 3 tahun dalam penantian. Namun belum ada kejelasan hingga kini, termasuk Mahril yang menggugat Wan Prestasi PT Jiwasraya. Ya, saya mengharapkan uang kami itu dikembalikan. Karena uang itu ya kebutuhan hidup kita ya, karena udah pensiun ya kan. Nggak usah lagi dihalang-halangi, dihambat-hambat lagi. Toh negara ini juga nggak mungkinlah bangkrut karena 500 juta itu, ya kan. Apalagi ada dasar hukumnya sudah kuat ini. Vonis sudah ingkrah. Kebijakan restrukturisasi sudah ketok palu. Dana penyertaan modal negara pun sudah dicairkan. Dengan skema restrukturisasi ini artinya nasabah harus menunggu hingga 5 tahun lagi untuk pelunasan. Dan bagi yang menolak restrukturisasi, baru akan lunas dalam waktu 15 tahun ke depan. Pertanyaannya kemudian, adilkah penantian panjang itu bagi para nasabah? Inilah salah satu barang mewah
mobil Range Rover yang dimiliki oleh Beni Cokro, salah satu terpidana kasus Jiwasraya yang kini diganjar hukuman seumur hidup. Mobil mewah ini disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh tim pemulihan aset, yang dimana nantinya ada 15 mobil mewah di sini beserta 1 buah motor Harley Davidson yang akan dilelang oleh KPKNL wilayah Jakarta. Minggu 21 November lalu, Kejaksaan menggelar lelang 15 mobil dan sebuah motor Harley Davidson. Barang rampasan kasus Jiwasraya ini ditaksir senilai 11,19 miliar rupiah. Namun dari penjualan melalui lelang hanya diperoleh 6,1 miliar rupiah. Persoalannya, dari kerugian negara 16 triliun rupiah, uang ganti rugi yang disetor ke negara baru 17 miliar rupiah. Itu pun sebagian besar berasal dari barang rampasan berupa uang. Sementara hasil lelang barang sitaan nilainya baru seujung kuku. Proses lelang aset sitaan untuk menutup kerugian negara rupanya tidak semulus yang diharapkan. Salah satunya adalah aset perusahaan PT Gunung Bara Utama atau GBU. Perusahaan ini disita terkait terdakwa Heru Hidayat yang sudah divonis penjara seumur hidup dan sudah ingkrah. Namun belakangan, sita aset tersebut digugat oleh Heru Hidayat sebab PT GBU berstatus perusahaan publik. Yang disita itu justru aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan klien kami. Apa contohnya? Yaitu aset-aset perusahaan. Bahkan aset-aset yang disita adalah aset-aset perusahaan terbuka, di mana mayoritas pemegang saham dari perusahaan terbuka itu sendiri adalah masyarakat. Jadi karena dianggap katanya Pak Heru yang punya Trump. Nah, bisa dilihat, Pak Heru sendiri baru masuk Trump itu di akhir 2017. Sementara kita tahu tempus perkara Jiwasraya ini kan 2008 sampai 2018. Itu satu. GBU merupakan anak perusahaan Trump. Sekarang perusahaan terbuka, siapa pemegang sahamnya bisa dicek dimanapun di website. Graha Resources sendiri sekarang hanya memiliki 13% saham Trump. Mayoritas dimiliki oleh masyarakat. PT GBU didirikan Maret 2007 dengan wilayah konsesi seluas 5.350 hektar. Perusahaan tambang batubara ini berada di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan merupakan anak perusahaan dari PT Trada Alam Minera. Heru Hidayat memiliki saham di Trump sebesar 42,72% dan selebihnya dimiliki oleh publik. Dalam pemeriksaan keuangan pemerintah pusat tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan pemerintah untuk membuat rencana cadangan darurat. Sebab bukannya tidak mungkin ada potensi restrukturisasi gagal, termasuk penolakan dari nasabah pemegang polis. Jadi seperti kita sampaikan, semua hal itu kan dimulainya dengan hal-hal yang ke belakang. Kita tarik belakang memang investasi yang ditawarkan terlalu tinggi. Di sini juga kita normalisasi, Pak. Jadi prosesnya kita normalisasi sesuai dengan rate atau mungkin sesuai dengan kemampuan perusahaan. Rupanya kasus yang membelit Jiwasraya masih kalah dengan kasus korupsi investasi PT Asabri Persero. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 23,74 triliun rupiah. Menjadi potret miris buruknya pengelolaan dana asuransi masyarakat di negeri ini. Celakanya lagi, baik kasus Asabri maupun Jiwasraya, dua-duanya dimainkan oleh orang yang sama. Dikendalikan oleh Pencok, dua kasus ini dilakukan dalam kurun waktu bersamaan oleh kelompok Beni Cokro. Disinilah fungsi lembaga pengawasan disoal. Sebab ibarat penyakit tahunan, borok manajemen Jiwasraya sudah akut. Auditor negara menengarai, Jiwasraya sudah bertahun-tahun merekayasa laporan keuangan demi mencatatkan laba semu. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, kalau saja fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan berjalan, dampaknya tidak akan semasif sekarang.
contoh bukan cuma Jiwasraya atau Asabri, AJB Bumi Putra juga belum selesai-selesai. Mereka itu pihak otoritas yang ada undang-undang, diberi kewenangan yang bekerja berdasarkan undang-undang, diberi kewenangan oleh undang-undang, dikasih tanggung jawab oleh undang-undang, masa selalu berlindung kepada urusan aturan-aturan yang kemudian seakan-akan tidak bisa mereka jangkau dengan undang-undang itu. Apalagi kan permasalahan-permasalahan yang ada ini kan selalu bergulir dan bertambah dengan yang baru. Yang lama belum tuntas diselesaikan, lahir masalah baru. Akhirnya apa? Masalahnya bertumpuk. Seakan-akan manfaatnya kita bikin otoritas jasa keuangan ini apa akhirnya? Morat-marit keuangan Jiwasraya tidak hanya merugikan nasabah pemegang polis, namun menjadi potret buruk tata kelola lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Beragam skandal keuangan non-bank terus merundung masyarakat. Lantas, di mana fungsi pengawasan? Metro TV